Halo teman-teman pemuda GKJ Salatiga, lama tak jumpa ya. Tapi saya bersyukur karena dapat menyapa teman-teman melalui podcast renungan hari ini. Teman-teman, pembacaan kita terambil dari surat Roma 8 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-30. Teman-teman yang dikasihi boleh membacanya secara mandiri. Pada renungan hari ini, pengurus pemuda GKJ Salatiga memberi tema harapan yang pasti. Kata pengharapan atau harapan atau harap adalah keinginan supaya sesuatu terjadi. Ada permohonan di dalamnya agar sesuatu dapat terjadi. Teman-teman, keseluruhan teks ini berisi tentang pengharapan di dalam penderitaan. Penguatan kepada orang-orang percaya akan pengharapan mereka kepada Allah dan janji keselamatannya yang pasti. Teman-teman, dalam keadaan pandemi saat ini, pada saat yang tidak menentu ini, yang tidak diketahui kapan semua ini berakhir, ratap tangis kita alami. Bukan hanya saja menangisi orang-orang yang menderita penyakit tersebut, tetapi juga iba terhadap orang-orang yang seketika harus berhenti dari pekerjaan mereka. Pencarian nafkah yang terasa sulit, mahasiswa dengan tugas pekerjaan kuliah mereka, ada yang bergulat dengan pengerjaan skripsi. Seketika harus menemui hal baru seperti ini, sehingga pembelajaran secara tatap muka di kelas ditiadakan dan akhirnya dilakukan secara virtual. Banyak hal baru yang dihadapi saat pandemi ini hadir. Penderitaankah ini? Tantangankah ini? Kita semua sedang menghadapinya. Tetapi sebagai anak-anak Allah yang adalah ciptaannya yang dikasihi, bagaimana seharusnya kita merespon keadaan yang kita alami saat ini? Mengeluhkah? Memberontakkah? Karena seakan-akan semua ini menjadi akhir dari kehidupan. Kita semua sama-sama mengeluh. Bahkan kita juga yang adalah orang percaya juga ikut mengeluh dalam penderitaan sambil kita menantikan sesuatu yang baik terjadi. Teman-teman, Paulus dalam surat ini mengingatkan kembali bahwa kita diselamatkan dalam pengharapan kita. Pengharapan yang dinantikan dalam ketekunan kita. Sebab Roh Kudus membantu kita dalam penantian kita, menguatkan kita, memampukan kita, mencurahkan keluhan-keluhan kita yang seakan-akan tak dapat terucapkan. Sebab kita harus tahu teman-teman, dan harus paham betul bahwa Allah turut bekerja dan selalu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, yakni bagi kita semua yang adalah ciptaannya. Lalu bagaimana cara kita berpengharapan di dalam Tuhan? Yakni kita harus paham betul. Kita harus paham dulu apa yang kita imani. Kita paham dulu bahwa Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Dengan demikian, kita dapat membuka hati kita untuk Roh Kudus bekerja dengan menguatkan kita, memampukan kita agar kita tetap berpegang dan berpengharapan kepada Allah. Setelah kita teguh dalam pengharapan itu, kita akan dapat menantikan apa yang kita harapkan dengan tekun. Dan dari pengharapan yang dinantikan dengan tekun, kita beroleh keselamatan yang Allah sediakan. Di tengah pandemi ini, kita perlu ketekunan dalam pengharapan kita, teman-teman. Apa itu? Ketekunan kita dalam mengikuti instruksi pemerintah. Melakukan instruksi pemerintah guna mencegah penyebaran penularan pandemi ini merupakan ekspresi dari pengharapan kita. Mengapa? Karena pengharapan kita bukan pengharapan yang pasif,
tetapi aktif, aktif dalam menantikannya. Ora et labora itu teman-teman. Berdoa dan bekerja. Kita berdoa dan berpengharapan, tetapi kita juga bekerja dengan cara mengikuti instruksi pemerintah yang ada. Pengharapan di dalam Kristus itu selalu ada, teman-teman. Selalu ada jalan yang masih terbuka. Pengharapan yang pasti dan tidak sia-sia di dalam Kristus. Jika demikian, maka apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita? Penderitaan sekalipun bukanlah akhir dari jalan cerita. Karena kita masih punya harapan di dalam Yesus. Allah kita itu selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Memberi keselamatan kepada kita. Ada sebuah lirik lagu yang dinyanyikan oleh Maria Sandi. Liriknya berbunyi demikian. Berharaplah, jangan pernah berhenti harap padanya sekalipun hilang semua harapanmu. Artinya apa teman-teman? Kita tetap berharap kepada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun nampaknya sudah tidak ada harapan lagi. Karena kita tahu persis bahwa Allah kita selalu bekerja bagi kita sebab Dia tahu yang terbaik bagi kita. Mungkin kita melihat bahwa sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi jangan pernah sirnahkan harapan itu. Karena Allah kita bekerja. Dia tahu apa yang baik bagi kita. Teman-teman, apa yang kita alami saat ini, keterpurukan, kesedihan, kesusahan, itu bukanlah akhir dari segalanya. Kita masih punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Selalu ada harapan di dalamnya, sebab Ia bekerja mendatangkan kebaikan, kesukacitaan, kedamaian, dan Ia selalu sediakan jalan keluar bagi kesesakan kita. Tetaplah berharap dalam ketekunan kita. Allah menyertai kita semua. Amin.